وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahmati Allah, kita sudah membahas sebelumnya yang terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fil masjid. Ya, amar ma'ruf dan nahi munkar di dalam masjid. Bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh kepada kita agar kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan kebaikan yang ada di masjid selain sholat. Itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, beliau ketika ada orang yang sholatnya tidak tumakninah, beliau katakan sholli fa innaka lam tusolli. Sholat kamu belum sholat, kembali. Ketika masuk masjid orang langsung duduk, orang duduk di atas mimbar khutbah, kamu sudah sholat di masjid belum? Sholat dulu. Ya. Ketika ada orang yang wudu kemudian di tumitnya masih ada, ya, mungkin sekuku yang belum terkena air wudu, irji fahsin wudu'aka, kembali perbaiki wudu. Ketika ada orang sholat yang satu baca Quran dengan keras, maka Nabi bersabda innal musalliya yunadi rabbahu azza wa jal falyanzur bima yunajih wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Rawahu Ahmad. Orang sang salat itu sebenarnya dia bermunajat dengan Rabb-Nya azza wa jalla. Hendaklah dia memperhatikan dengan apa dia bermunajat kepada Rabb-Nya. Dan janganlah sebagian kalian mengeraskan suara atas yang lain dengan bacaan Al-Qur'an. Ini padahal Al-Quran karena mengganggu orang sholat tidak boleh. Bagaimana kalau bacaan yang lain? Nah, ini semua adalah contoh dari beliau, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau tidak membiarkan kekeliruan. Nah, terkadang kepada kita ada keterbatasan untuk mengetahui itu ma'ruf atau mungkar. Seperti belum tahu misalkan hukum sholat tahiyatul masjid, atau orang tidak tumakninah. Barangkali pada sebagian kita tertutupi, artinya belum sampai ilmu. Ya tidak masalah, namanya belum tahu. Tapi ketika sudah tahu, ajaklah dengan baik. Sebab amar ma'ruf nahi munkar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan harus punya 3 sifat. Al-ilmu, warrifku, wassabar. Ilmu, lembut, sabar. Ilmu, lembut, sabar. Ya, kita tahu ilmunya, kita ajak kepada kebaikan, kita cegah dari kemungkaran. Seperti orang yang kencing di masjid, sudah jelas mungkar. Tapi itu orang gunung, orang badui. Orang sholat tidak tumaninah sampai mengatakan, ya saya tidak mampu lagi ya Rasul, alimni, ajari aku. Ya. Nah, tentu di antara sekian peristiwa kejadian di masjid yang terkait dengan kemungkaran yang memang kita jelas-jelas tahu, maka hendaklah kita untuk berupaya mencegahnya. Ya, supaya kesempatan itu tidak lewat. Kalau benar itu kemungkaran dan kita tahu itu kemungkaran dan kita juga mampu untuk memberikan sikap, ya, mencegah, kemudian tidak kita lakukan,
Dosa? Ya jelas dosa. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi. Fadzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, melihat itu dengan mata langsung. Bukan katanya tapi melihat langsung. Kalau katanya masih harus membuktikan. Barang siapa melihat kemungkaran, mar'a minkum munkaron, dari antara kalian, kemungkaran, jelas-jelas mungkar. Ya. Bukan perbedaan ulama, kemungkaran. Ya contoh tadi kencing di masjid. Contoh rame di masjid karena mengganggu orang sholat. Ya. Rubah dengan tangan jika mampu. Jika tidak dengan lisan. Jika tidak mampu dengan hati. Insya Allah kalau kita terbiasa dengan lisan untuk mencegah kemungkaran, apakah setelah itu orang itu tidak nyaman atau baper, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan. Dan saya yakin kalau kita memiliki keberanian moral untuk menyampaikan, siapa tahu orang itu yang tadinya berada dalam kesalahan kemudian tidak terus menerus untuk berada dalam kesalahan. Ini ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu al-atfal wal masjid. Al-atfal wal masjid, anak kecil dan masjid. Ini kebenaran ini. Ya, anak kecil dan masjid. Ya. Penulis yang bernama Khairuddin Wanili atau Wanali, murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, mengatakan al-masjid fil Islam ahkamuhu adabuhu bid'ahu, dengan judul al-atfal wal masjid, anak kecil ya, anak-anak kecil dan masjid. Namanya al-atfal, jamak dari tiflun. Tifl itu ya balita. Tifl balita. Apa kata beliau? Dari semua mengakui al-atfalu rijalul mustaqbal. Anak-anak kecil, balita itu merupakan tokoh-tokoh akan datang. Mereka akan menggantikan kita, tongkat estafet. Wa'uddatul Islam, termasuk yang dipersiapkan untuk agama Islam. Fala yajuzu tadyi'uhum wa tarkuhum musyarradina fil aziqah. Tidak boleh tadyi', menyia-nyiakan mereka, meninggalkan mereka berada di jalan-jalan, mahrumin min nikmatil masjid, terhalang dari nikmatnya masjid. Nah, tidak boleh. Ya memang iya. Nanti kita berikan contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mahrumin min nikmatillah al-masjid baitillah wa ushil mu'min wa madrasatil muslim. Jangan dihalangi mereka dari nikmat Allah berupa masjid ini. Ya. Rumahnya Allah, tempat kehidupan bagi orang mukmin, madrasah bagi kaum muslimin, tempat sekolah. Nah, ini mari kita perhatikan di sini. Tidak boleh diusir anak dari masjid. Waqad harisal Islam ala riayatil atfal. Islam ini sangat menjaga, ya, semangat menjaga untuk apa? Bagaimana membina anak-anak kecil. Wa tansyiatihim 'ala al-ahlakil islamiyyah. Bagaimana mereka tumbuh berkembang di atas akhlak-akhlak Islam. Wal 'adatil qur'aniyyah, dan adat kebiasaan yang berada di dalam Al-Qur'an. Ya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Suruh anak-anak kalian, perintah anak-anak kalian dengan salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. 7 tahun. Ya.
Dan pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Dan wafarriqu bainahum, pisahkan mereka dari tempat tidurnya. Nah ini para ikhwan sekalian, para jamaah sekalian, anak 7 tahun disuruh untuk sholat. Kalau di bawah 7 tahun dibawa ke masjid, kita nanti berikan contohnya. Ya. Dari bayi yang kedengaran nangisnya, Al-Hasan Al-Husain yang naik ke punggung Nabi ketika sujud, ya Umamah binti Abil As yang digendong di atas pundak Nabi SAW. Kita lihat hadis-hadisnya. Ya. Wa innal madrasah as-sahihah li ta'limis shalah hiyal masjid. Maka sekolahan yang benar untuk mengajar anak-anak sholat atau siapa saja tidak lain adalah masjid. Nah, memang di sini kita diuji rame. Nah, kita arahkan. Nanti ayahnya yang mendampingi. Tidak boleh anak-anak dikasih anak-anak staf khusus belakang, tidak boleh. Ya. Sebagaimana hadis jannibu masajakum sibinakum wa majaninakum. Jauhkan dari masjid kalian anak-anak kecil dan juga orang-orang yang majanin, orang gila. Ini hadisnya hadis dhaif, lemah. Ya, hadis dhaif, ya. Saf khusus juga lemah hadisnya. Ya, silakan dibawa di antara mereka. Ya. Ini saya bacakan karena bagus sekali kata-katanya ya. Watiflu idza syabba ala syai'in syaba alaih. Anak kecil balita itu kalau dia bertumbuh kembang di atas sesuatu, maka dia akan kokoh di atas sesuatu itu. Tergantung sesuatu itu positif atau negatif. Kalau negatif, ya sudah akan kokoh di atas nilai-nilai yang negatif. Kalau positif, tentu saja insya Allah akan positif. Nah masjid, ya positif. Permukaan bumi yang paling dicintai Allah masjid. Dan bagian bumi yang paling dibenci Allah, tempatnya setan apa? Pasar. Ke mall, Masya Allah digandeng anak-anak. Ya. Ke masjid tidak, mungkin tidak bisa seperti itu. Ya. Nah oleh karena itu ya tentu kerjasama pengurus masjid semua ya bagaimana ini masjid seperti ini, bagaimana anak-anak bisa terbina dengan baik. Ya. Ke depan mungkin kita sediakan rak-rak buku ada cerita tentang sahabat. Dengar dibacakannya anak kumpul. Satu ya anak ini bacakan. Anak-anak senang kasih cerita daripada kasih dongeng mentimun sama kancil. Ya. Masa mentimun sama kancil apa manfaatnya? Tapi kalau dibacakan sirah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sudah banyak terjemahan yang bagus-bagus. Nanti bisa kita rencanakan taruh. Ayo, habis sholat apa biasanya anak-anak itu kumpul. Oh, kalau itu hidup di masjid, Masya Allah, nikmat. Ya. Lidzalika kana minas sab'ah alladzina yudhilluhumullahu fi dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhillu asyab alladzina sya'a fi ta'atillah kama fi haditsis sahihain. Oleh karena itu, di antara 7 orang yang mendapatkan naungan Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu wa dzakara syabun nasha'a fi ibadatillah. Nabi bersabda 7 orang, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Allah akan menaungi mereka pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah seorang pemuda yang hidup dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiflun, syabun tentu beda. Tifl di bawah 5 tahun. Kemudian 7 tahun disebut mumayyiz. Kemudian jadi syab, kemudian akil balik. Nah, kalau sudah terbiasa para jemaah dibawa ke masjid, sebagian orang jangan ke masjid, bawa tidak masalah, asal ada orang tuanya. Jangan sampai anaknya ke masjid, bapaknya
Tidak ada. Nah ini yang jadi persoalan. Ya. Namun seandainya itu terjadi, ayo kita jadi bapak-bapak asuhnya di masjid. Kita jadi bapak angkat di masjid. Kalau bapaknya sholat di rumah, ini datangin saja. Kenapa tuh di rumah bapaknya ke masjid? Kalau bapaknya sholat di luar masjid yang lain, karena ke sini bikin ribut. Kenapa antum kok begitu? Nah ini, sehingga hidup komunikasi satu dengan yang lain, dan nikmat itu para ikhwan. Diam-diaman itu gak nikmat, komunikasi keliru tunjukkan. Kalau secara umum saya tunjukkan kekeliruan secara umum, ya gak masalah. Sehingga personal, jangan sampai, kok sepertinya Ustadz ini nyinggung saya ya. Tidak. Bukan nyinggung, memang benar-benar ngomong. Ya. Kalau tidak merasa, alhamdulillah. Kalau merasa, alhamdulillah ada yang mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Nah sekarang mari kita anak-anak kita ini fa'alal aba istihabu abnaihim ma'hum minal masjid. Bagi bapak-bapak wajib bawa anaknya ke masjid. Sampai mengatakan harus ya, itu tidak haruslah ya. Tapi hendaklah diajarkan ke masjid. Kenapa? Lian syi'u ala ta'atillah, agar mereka tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Wa laqad kana atfalu ya'tunal masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dulu anak-anak kecil, balita itu mereka ke masjid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu anak kecil, riwayat Imam Muslim dari sahabah ya, Ar-Rubai' binti Muawwidh, sahabiyah Ar-Rubai' binti Muawwidh. Ketika puasa tanggal 10 Muharram, mereka diajari puasa. Anak-anak kecil. Kalau nangis, dibawa ke mana? Ke masjid. Rengek-rengek kasih minum, kasih makan, lapar. Diajak ke masjid, dihibur, diberi mainan berupa bulu-buluan, dikasih mainan. Ya berarti anak-anak mainan di masjid boleh? Silahkan, asal bukan waktu sholat. Ya, dan juga tidak mengotori. Nanti kotor ya, yang menjawab bareng-bareng. Ya, sehingga apa? Suasana masjid itu dirasakan oleh anak-anak kita sejak kecil. Sejak kecil. Ya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yar'a syu'unahum wa yatalattafu bihim. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperhatikan perkembangan anak-anak kecil, juga lembut kepada mereka. Ya Aba Umair Ya Aba Umair ma fa'ala bin Nughair. Wahai Abu Umair, ada apa dengan burung kecilmu? Nangis karena burungnya mati. Ya. Ya beliau begitu. Faqad kana yakhtubu marratan 'alal mimbar. Pernah beliau itu khutbah di atas mimbar suatu saat. Ra'al Hasan al-Husain ya'thirani fi qamisihima. Lalu melihat Hasan Husain terjatuh karena keserimpet bajunya. Faqata al-khutbah. Beliau berhenti sejenak dari khutbahnya. Ya. Gara-gara apa? Anak kecil. Siapa? Al-Hasan wal-Husain. Siapa beliau? Cucunya. Wa nazala hatta hamilahuma wa wada'ahuma baina yadayhi. Turun dari mimbar, digendong, ya, diletakkan di depannya. Lalu bersabda, Sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Benar, maha benar Allah Ta'ala. Sesungguhnya anak-anak kalian, harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Nadartu ila hadaini sabiyain yamshiyain wa ya'thiran falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Aku melihat kepada dua sabiyain, ya, balita ini, ya, keduanya berjalan lalu jatuh keserimpet, bahasa Jawanya ya. Apa keserimpet itu? Terjatuh karena bajunya. Lalu apa? Aku tidak sabar. Ya, berarti beliau langsung terhenyak. Ya, tentu kita ketika ada anak-anak kecil yang barangkali terjatuh, jangan kita hehehe saja, meskipun bukan anak kita. Kenapa nak ya, masya Allah, kuat, enggak apa-apa dihibur begitu.
Tapi kalau sudah bonyok, iwat ambil diobatin. Ya. Nah ini para jamaah sekalian, ini menunjukkan Nabi, aku tidak sabar sampai aku berhenti sejenak memotong pembicaraanku, lalu aku angkat keduanya. Nah ayo mari kita semua para jamaah, ya, terutama pada anak kita sendiri, ya, juga tidak tertutup kepada anak-anak orang lain. Nah masjid, mari kita jadikan kesempatan untuk membina anak-anak kecil itu. Jangan anak kecil dilempar, dimarahi. Anak kecil. Nah ini. Ya kalau dikasih nasihat, biasa anak-anak dikasih nasihat. Ya. Tapi biasa sampai takut sama kita. Ya. Di masjid, ayo anak-anak, ayo hati-hati, gak boleh ya, gak masalah. Tapi keluar, gak boleh. Ayo. Nah, nanti mungkin ada perpustakaan kecil. Nah, masing-masing punya inisiatif untuk membacakan. Ayo dengerin ini sahabat Abu Bakar. Seneng anak-anak. Para jamaah rahmati Allah, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sajidan wa warahul muslimun fa atala fi sujudihi hatta dhanna annahu qubida walakinahu atala li anna hadasbatihi kana qad imtata falam yasha an yu'ajjila alaihi hatta yaddi hajatahu. Nabi pernah sujud. Di belakangnya jamaah kaum muslimin para sahabat. Beliau lama sujudnya sampai para sahabat menyangka beliau kubidho. Apa kubidho? Meninggal. Karena lamanya sujud. Tapi ternyata beliau sujud karena seorang dari cucunya itu naik di punggungnya, sehingga beliau tidak suka untuk menyegerakan sampai cucunya tersebut selesai. Saya bacakan hadis ya yang terkait dengan masalah itu. Yaitu hadis Abi Hurairah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syalbani. Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya fa idza sajada wasabal Hasan wal Husain ala dhahrihi wa idza rafa'a ra'sah akhadahuma bi yadihi min khalfihi ya akhdan rafiqan fawada'ahuma wad'an raqiqan fa'idha ada falamma shalla wada'ahuma ala fakhidayhi wahidan hahuna qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu fajituhu faqultu ya Rasulullah ala adhabu bihima ila ummihima qala la. Ya. Kami sholat, kata Abu Hurairah, kami sholat bersama Rasulullah SAW sholat Isya. Ketika beliau sujud, Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, beliau lompat naik di atas punggung Nabi. Nah, ketika Nabi mengangkat kepalanya, beliau ambil dengan tangannya dari belakang, ya, dengan rofiqon, dengan lembut, lalu diletakkan dengan lembut. Ketika Nabi kembali sujud, keduanya kembali naik lagi. Beliau letakkan di atas pahanya. Ya, yang satu di paha satunya. Lalu setelah sholat Abu Hurairah mengatakan, wahai Rasulullah, ya, saya bawa ke ibunya. Oh, jangan, biarkan saja. Ya, ini. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud, ya, dihasankan juga oleh Syalbani rahimahullah taala dalam silsilah hadits sahihah. Kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza sajada wa sabal Hasan wal Husain ala dhahri fa idza mana'uhuma asyara ilaihim an da'uhuma falamma qada as-salata wada'ahuma fi hijri wa qala man ahabbani falyuhibba hadain. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW sholat, ketika beliau sujud, Al Hasan Husain ada di atas punggungnya. Ketika jamaah melarangnya, Nabi memberikan isyarat pada mereka. Nah, isyarat. Ya mungkin bisa jadi apakah yang melarang itu, kalau melarang berarti belum sholat. Kalau isyarat, sholat boleh. Isyarat. Ya. Atau bisa jadi beliau sholat sunnah atau apalah. Ya, bisa seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Beliau kasih isyarat anda'ahuma untuk membiarkan. Setelah beliau selesai sholat, beliau letakkan di atas pangkuan beliau, lalu mengatakan barang siapa mencintai aku, cintailah keduanya. Ya. Nah, ini para jemaah sekalian.
Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ya, beliau suatu saat mempercepat sholat subuh. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, lima jawazta? Qala sami'tu buka'a sabi fadonantu anna ummahu ma'ana tusalli faradtu an afragha lahu ummahu. Wa kana yaqul inni la adkhulu fi shalah wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa atazawwaju fi salati mimma a'lam min syiddati, ya, wajdi ummih min bukaihi. Jadi ketika ditanya, kenapa engkau bercepat? Karena aku mendengar tangisan bayi. Berarti bayi boleh di bawa sholat. Aku kira ibunya bersamanya, sehingga aku ingin memberikan waktu kepada ibunya segera. Dan beliau mengatakan, sungguh aku masuk dalam sholat, aku ingin mempercepat sholat, ingin lama-lama dalam sholat, tapi aku dengar tangisan bayi. Aku mempercepat sholatku, ya, karena aku tahu ya ibunya apa? Ya ibunya tidak konsentrasi karena tangisan bayi ini. Ya. Nah ini Hasan Husain tadi sudah bisa naik di atas punggung beliau, berarti beliau Hasan Husain sudah agak besaran, ya balita lah, ya udah bisa jalan sampai terjatuh. Ini sobi berarti nangis. Kalau sudah nangis jerit sobi, anak kecil, bayi. Wa qala Abu Qatadah ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa wa umamatu binti Abil As ala atikihi fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a minas sujud a'adaha, rawahul Bukhari Muslim. Apa kata Abu Qatadah? Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jadi imam. Sementara Umamah binti Abil As berada di atikihi. Apa atik itu? Pundak. Entah, kalau biasanya kalau gendong anak kecil di pundak itu bagaimana ya? Apakah di pundak digendong begini bisa, ya, ya, atikihi, sehingga perutnya atau badannya di pundak begini, atau apa begini di pundak, ya. Yang pasti beliau menggendong seorang anak kecil, Umamah. Faida raka'a wada'aha, ketika rukuk diletakkan. Wa idza rafa'a minas sujud, ketika bangkit dari sujud a'adaha, digendong kembali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya boleh seperti itu, ya. Hakadha kanat muamalatur Rasul sallallahu alaihi wasallam lil atfal fil masjid. Itulah muamalah beliau bersama dengan anak-anak kecil di masjid. Fala yajuzu an nanharahum, kita tidak boleh mengusir mereka. Wa nukhrijuhum wa nusjiruhum, kita melarang mereka. Wa nukhrijuhum minal masjid, mengusir mereka dari masjid. Wa nunfiruhum minas shalah wa minal Islam, dan menjauhkan mereka dari salat serta dari Islam. Wa natrukuhum tu'matan lil fasad wa dawris sinema wal azqah, kemudian membiarkan mereka jadi santapan, ya, bagi kerusakan-kerusakan dan juga sinema. Apa sinema itu? Film-film sandiwara-sandiwara. Apa sekarang itu? Apa? Sinetron, nah itu, ya. Wal azqah, dibiarkan di jalan-jalan. Apalagi habis maghrib, nah itu silakan anak-anak jalan di sini ngaji Quran. Ya. Adapun hadis jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum fa huwa hadis ma'adhafihi. Itu hadis dhaif, ya. Jauhkan masjid kalian dari anak kecil dan orang gila, itu hadisnya dhaif. Adapun maksud seandainya ada supaya kalau membawa najis, ya, tapi hadis ini lemah, ya. Dan walaysa min ad-daruri an yakuna lil atfal safun khas fil masjid.
Bahkan hadisnya juga dhaif. Bukan hal yang harus secara darurat membuat shaf khusus untuk anak-anak. Yumkin ya fayumkinu ja'luhum bainal musallin, bisa letakkan antara bapak-bapak yang sholat, lita'limihim, agar mereka belajar, untuk mengajar mereka, wajtinabi syubhihim, untuk menjauhi mereka itu apa? Bercanda, wadhahkihim idza kanu fi shaffin khas, mereka tertawa. Kalau mereka berada satu shaf, bisa bercanda, bisa bertertawa-tawa, ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya. Kalau perlu dibuat maktabah khusus, perpustakaan khusus untuk anak-anak. Enak, ada cerita-cerita tentang sahabat, tentang tabi'in. Ya, mari kita hidupkan masjid kita dengan seperti itu, sehingga anak-anak itu tumbuh ya dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana annahu minal wajib an takuna lahum kutubun khassah jayyida fi maktabatil masjid tunasibu afkarahum wa madarikahum. Ya, di antaranya yang harus kita lakukan adalah bikin maktabah, bikin perpustakaan khusus untuk anak-anak yang cocok dengan cara pikir mereka, ya. Wa muwajjihuna ikhtisasiyun bi ilmin nafsi wa tarbiyah, juga mengarahkan mereka dengan ilmu ya atau ilmu jiwa ya, kepribadian, tarbiyah, yusyidun haula atfal, untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak, wa yaqussuna alaihim qasasul butulat islamiyah, memberikan kisah-kisah pada mereka, kisah-kisah tokoh-tokoh ya Islam. Demikian para jemaah rahmat Allah, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan impian tersebut sehingga anak-anak bisa senang, tenang, dan akhirnya menang di masjid ini. Di masjid, ya, masjid tetap bersih, tapi anak-anak bisa terbina dengan baik. Masjid tetap rapi, tapi anak-anak bisa memanfaatkan untuk mengeksplorasi eksplorasi ya semua potensi yang ada. Gerakannya sehat, pikirannya lari-lari, ya. Tapi ketika tidak ada sholat, ketika sholat ikuti gerakan sholat. Ketika ini sudah ada istirahat, bisa baca, dengarkan kisah-kisah. Oh, Masya Allah. Jadi ada khusus. Karena anak kecil itu senang dengan dongeng. Tapi ini bukan dongeng, kisah nyata. Para sahabat, para tabi'in. Dan sudah banyak sekarang ini. Ya, sehingga kenal dengan nama-nama mereka. Tidak kenal dengan Nabi Musa. Dengan Nabi Musa tidak kenal, tapi dengan Messi kenal. Ya. Dengan Zaid bin Sabit tidak kenal, tapi dengan Zidane kenal. Pemain bola kan gitu. Ya ini. Sehingga apa? Minta kaosnya nama-nama, sementara itu bukan tokoh-tokoh Islam. Itu para jemaah rahmati Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita semua bergandengan tangan, bekerja sama untuk kepentingan kita masing-masing, menambah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menambah kebaikan di hadapan Allah, bukan untuk siapa-siapa. Kalau sudah untuk kepentingan diri, yang namanya ikhlas itu adalah minta balasan kepada Allah. Dan kalau itu terjadi, yang ada nikmat, yang ada tenang, senang dan menang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.